Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini, waktu Indonesia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, keluasan waktu dan lain-lain untuk kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Dan pada kesempatan kali ini, kembali untuk kesekian kalinya, kita akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul, dan pada malam hari ini berkaitan dengan sebab yang ke-8. Sebab yang ke-8 yaitu berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah menyebabkan doa tidak terkabul. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, dan Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, ya, segala sesuatu. Tetapi karena hambanya lah yang melakukan sesuatu perbuatan, atau mungkin mengucapkan sesuatu, atau mungkin terbetik di hatinya sesuatu, dan akhirnya Allah pun belum berkenan untuk mengabulkan doa hambanya. Jadi kesalahan terbesar itu ada pada manusia. Ya, karena Allah itu sudah menjanjikan akan mengabulkan doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku pun akan kabulkan permintaan. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu. Kita harus yakin betul bahwa Allah itu sangat mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk mengabulkan permintaan hambanya. Allah melihat, Allah mendengar. Ya, tapi jadi masalah adalah karena si hamba ini memiliki penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa, sehingga Allah belum berkenan, Allah belum berkehendak untuk mengabulkan dan mengijabah doa-doanya. Jadi berburuk sangka jamaah sekalian. Buruk sangka bisa jadi kepada Allah dan bisa juga buruk sangka kepada makhluk. Ya, buruk sangka kepada Allah atau buruk sangka kepada sesama manusia. Dan ini merupakan perbuatan dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsmun. Kata Allah tabaraka wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan berburuk sangka. Curiga saja sama orang lain. Kecurigaan-kecurigaan, buruk sangka. Karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Ya, jangan kita menjadi orang yang terlalu banyak curiganya dengan orang lain. Ya, karena orang yang baik sebetulnya, maka kita harus berprasangka baik. Tapi kalau memang orang ini terkenal orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang banyak sekali dosa dan kemaksiatan, maka wajar-wajar saja kita berburuk sangka kepadanya, karena kita khawatir mendapatkan kemudaratan darinya. Jadi intinya buruk sangka ini bisa disandarkan kepada Allah atau buruk sangka kepada sesama manusia. Intinya tidak boleh kita berburuk sangka. Apalagi buruk sangkanya kepada Allah. Buruk sangka kepada manusia saja sudah merupakan dosa besar. Dan ini akhlak yang tercela. Ya, seorang mukmin yang sejati, seorang yang bertakwa, ya, tidak mungkin dia buruk sangka, apalagi buruk sangkanya kepada seorang mukmin yang saleh. Ya, tidak mungkin buruk sangka kepada mukmin yang bertakwa. Dia punya rasa takut kepada Allah. Ya, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka mencari-cari kelemahan orang lain. Karena memang semua manusia pasti punya kelemahan dan kekurangan. Ya. Dan orang-orang yang suka buruk sangka sama orang lain dan suka mencari-cari kesalahan orang lain, mereka adalah orang yang sombong. Nah, jadi intinya pembahasan kita ini fokus ya kepada
buruk sangka kepada Allah saja. Karena ini berkaitan dengan doa. Berkaitan dengan doa ya. Buruk sangka kepada Allah adalah bukti lemahnya iman. Buruk sangka kepada Allah, bukti lemahnya iman. Dan bodohnya seseorang terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana dia tidak memberikan pengagungan kepada Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Ya, meskipun dia mengatakan bahwa Allah itu Al-Azim, Allah itu Maha Agung, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi ketika dia buruk sangka kepada Allah, maka sebetulnya dia tidak memberikan pengagungan yang sebenar-benarnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bodoh, tidak mengenal siapa itu Allah. Sedangkan seorang Muslim, ya, yang pertama kali pelajaran yang mesti mereka pelajari dalam agama ini adalah ma'rifatullah. Ya, pelajaran yang pertama kali yang mesti kita pelajari adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Di manakah Allah? Bagaimana perbuatan-perbuatan Allah? Bagaimana ucapan-ucapan Allah? Bagaimana sifat-sifat Allah? Dan seterusnya. Ini yang pertama kali berkaitan dengan agama kita. Karena Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita. Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ya, Allah pemilik dunia dan akhirat, pencipta langit dan bumi, dan kita akan kembali kepadanya. Jadi jemaah sekalian, kadang-kadang ada orang yang suka berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan, menyangka, mengira bahwa Allah itu tidak akan mampu mengabulkan doa-doanya. Allah tidak akan mampu mengabulkan segala keinginannya. Sehingga akhirnya dia pun tidak mau memohon, tidak mau berdoa kepada Allah, kecuali mungkin sedikit sekali. Ya, betul-betul tidak mau sama sekali berdoa kepada Allah, atau mungkin berdoa tapi sedikit sekali. Karena prasangka buruk bahwa jangan-jangan Allah tidak bisa mengabulkan doa saya. Jangan-jangan Allah tidak bisa mengabulkan permintaan saya. Karena ini masalahnya berat sekali. Masalahnya berat sekali, masalahnya banyak sekali. Apa iya Allah bisa mengabulkan doa saya? Karena ya kita saja nggak bisa, Allah juga nggak bisa. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan samakan Allah dengan makhluk, jemaah sekalian. Allah bukan manusia, Allah bukan jin, Allah bukan makhluk. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, menyamakan Allah dengan manusia ini perbuatan kufur. Ya, betapa bodohnya, dungunya seorang manusia yang menyamakan Allah dengan manusia. Karena Allah itu Malikin Nas, Ilahin Nas. Allah itu rajanya manusia dan Allah itu yang menciptakan manusia. Ya, bagaimana mungkin Allah itu tidak serupa dengan manusia? Jadi, kalau ada anggapan sebagian orang yang menyangka, mengira bahwa Allah itu tidak mungkin bisa mengabulkan doanya karena permasalahan mereka terlalu banyak, ya, tidak mungkin mengabulkan doanya karena dosa mereka terlalu banyak, tidak mungkin menerima taubatnya karena kemaksiatan terlalu banyak. Nah, ini prasangka buruk inilah akhirnya mereka meninggalkan doanya, tidak mau lagi berdoa kepada Allah, atau berdoa kepada Allah tapi dengan buruk sangka seperti itu. Ya, Allah kan tahu isi hati kita. Buruk sangka itu terkadang ada di hati, buruk sangka terkadang ada pada lisan, ya, yang diucapkan kepada orang lain. Dan Allah Maha mengetahui. Meskipun tidak diucapkan, Allah mengetahui. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ya, Allah mengatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Hati manusia itu Allah tahu isinya. Keinginannya apa, tujuannya apa, maksudnya apa. Jadi buruk sangka kadang-kadang ada di hati. Orang tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Bisa jadi mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu pilih kasih, ya, Allah itu kejam, ya, Allah itu begini, Allah begini, Allah begini. Nauzubillah, ya. Ini kan dosa besar ini. Bagaimana bisa mendapatkan husnul khotimah? Salah satu sebab seseorang itu tidak mendapatkan husnul khotimah adalah karena dia buruk sangka kepada Allah, terutama ketika dia akan mati. Terutama ketika dia akan meninggal dunia, masih tetap buruk sangka kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan kepadanya kemudahan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya, coba kita baca di bukunya, jamaah sekalian, di halaman 67. Di halaman 67, Allah menjelaskan beberapa perbuatan orang-orang kafir, yang mereka suka buruk sangka kepada Allah. Sebetulnya ini perbuatan orang kafir.
Yazunnun billah wal haq zannal jahiliyah. Ya, mereka menyangka yang tidak benar. Mereka menyangka dalam perkara yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ya, orang-orang yang bodoh. Mereka menyangka, mereka mengira Allah itu adalah zat yang tidak bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu, dugaan itu telah membinasakan kamu. Jadi seorang hamba harus berbaik sangka kepada Allah dan jangan menganggap ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Jangan mengatakan, ini sulit. Tidak, bagi kita sulit. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Semuanya gampang dan mudah. Cukup kun, fayakun. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu dan sangat mudah ringan mengabulkan permohonan dan doa dari hambanya. Ya. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, eh, Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang di langit maupun di bumi, semuanya memohon kepada Allah. Setiap waktu Allah itu dalam kesibukan. Sangat mudah, meskipun sibuk mengatur hambanya. Manusia tidak bisa berbuat seperti ini. Malaikat pun tidak bisa, jin pun tidak bisa. Tapi yang melakukan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penghuni langit, penghuni bumi. Semua makhluknya Allah urus kebutuhan mereka. Ya, Allah urus semua apa yang Allah inginkan untuk mereka miliki. Ya, subhanallah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Allah berada dalam kesibukan mengurusi hambanya, tetapi Allah tidak merasa berat. Berapa miliar manusia, dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, semua Allah urus. Tapi tidak merasa berat. Berbeda dengan manusia. Mengurusi diri sendiri saja sudah berat. Mengurusi keluarga juga sudah berat. Ya, apalagi mengurusi orang lain. Tetapi kan Allah itu berbeda dengan manusia. Makanya kita jangan buruk sangka kepada Allah. Yakin, yakin. Jangan buruk sangka. Ketika orang berburuk sangka kepada Allah, maka ya mustahil Allah akan memberikan ya nikmat kepada mereka. Jika seorang hamba berbaik sangka, nah kalau berbaik sangka beda lagi. Maka mustahil Allah itu tidak memberikan kepadanya karunia dan rahmat. Ya, semakin banyak buruk sangkanya, maka semakin rusak agama seseorang. Ya. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan doa. Antara kaitan buruk sangka dan doa. Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani." Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku dan aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Aku akan bersama hambaku. Jika dia berdoa kepadaku, aku pun sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Jadi Allah ya selalu bersama hambanya kapanpun dan dimanapun. Allah selalu bersama hambanya dengan ilmunya. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna. Allah bukan ada di bumi, tapi Allah berada di atas arsy. Ya, bukan kalimat Allah ada di mana-mana ada Allah. Nah, itu nggak boleh kalimat seperti itu ya. Karena Allah itu berada di atas arsy. Allah yang menginformasikan 7 ayat dalam Al-Quran. Ijma sepakat para ulama salaf ya bahwa Allah itu berada di atas arsy dengan ketinggian, dengan kesempurnaan, dengan keagungan, dengan kebesaran yang tidak bisa kita fikirkan dengan akal kita. Iya. Jadi Allah akan bersama hambanya. Bagaimana memahaminya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah bersama makhluknya, bersama manusia. Ya, dengan apa? Dengan ilmunya. Ya, dengan ilmunya Allah mengetahui semua permasalahan yang ada. Dengan ilmunya Allah melihat. Dengan ilmunya Allah mengetahui. Ya, demikian. Jadi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Dan aku pun akan bersama hamba itu jika ia berdoa kepadaku. Nah, makna persangkaan hambaku kepadaku, yaitu persangkaan akan terkabulnya doa ketika memanjatkan doa. Allah ya sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau dia baik-baik sangka sama Allah, maka Allah pun akan mengabulkan doanya ketika dia berdoa kepada Allah. Ya.
Dan persangkaan akan diterimanya taubat ketika dia bertaubat. Kalau dia berprasangka baik bahwa Allah itu maha menerima taubat, ya, dan dia selalu optimis, ya, berprasangka baik, maka Allah pun akan terima taubatnya. Atau dia prasangka baik bahwa Allah itu maha pengampun dan akan memberikan ampunan ketika seseorang meminta ampun kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Atau prasangkaan bahwa akan mendapatkan balasan yang baik ketika melakukan atau mengerjakan ibadah dengan memenuhi segala persyaratannya dan berpegang teguh atas kebenaran janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita buruk sangka ya. Di sini dibutuhkan keyakinan, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tidak yakin kepada Allah merupakan sebab doa tidak terkabul. Dan orang yang tidak yakin ini berarti dia akan buruk sangka. Gitu loh. Ya, orang yang tidak yakin, dia akan buruk sangka kepada Allah. Nah, jadi seseorang yang berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu pasti, ya jika berkehendak, pasti Allah itu mampu untuk mengabulkan doa, maka Allah pun akan kabulkan doa. Jika orang berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu maha pengampun, pasti dengan izinnya akan mengampuni dosa-dosa hambanya, maka Allah pun akhirnya mengampuni dosa hamba tersebut. Ya, jika dia meyakini bahwa Allah itu, dia berbaik sangka bahwa Allah itu mampu untuk mengampuni dosa-dosa hamba, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, jadi di sini ya, Rasul mengajarkan kepada kita, Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, dan aku pun akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Jadi disebutkan prasangka dan doa. Berkaitan antara berprasangka baik dan doa disebutkan di hadis ini. Selama dia prasangka baik, maka doanya pun besar peluang untuk dikabulkan. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka doanya pun tidak akan Allah kabulkan. Nah, disinilah kita harus belajar ya, belajar untuk menjadi orang yang beribadah dengan benar. Belajar, belajar, dan belajar. Belajar bagaimana memahami Islam, belajar memahami sunnah Nabi SAW. Belajar beribadah, ya, mempelajari ibadah-ibadah yang diwajibkan, bahkan ibadah yang disunnahkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman di hadis yang lain ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna 'inda zanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Jika ia menyangka baik, ya, berprasangka kepada Allah, maka ia pun akan mendapatkan kebaikan. Jika ia menyangka buruk, buruk sangka kepada Allah, maka ia pun akan mendapatkan keburukan. Sekali lagi, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Jika ia menyangka baik kepada Allah, maka dia pun mendapatkan kebaikan. Nah, salah satu kebaikan adalah Allah pun ijabah doanya. Tetapi jika dia menyangka buruk, buruk sangka kepada Allah, bahwa Allah sepertinya ya tidak mampu untuk mengabulkan doa saya. Ya, dia merasa Allah itu pilih kasih, zalim, ya, dan lain-lain. Nauzubillah. Allah itu maha sempurna. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah lupa. Tapi begitulah manusia. Karena kebodohannya tidak mengerti siapa itu Allah, sehingga dia berprasangka buruk. Maka akhirnya Allah pun tidak akan memberikan kebaikan kepadanya. Justru ia akan mendapatkan keburukan. Dan salah satu keburukan, salah satunya adalah Allah pun tidak akan mengijabah doanya. Meskipun sampai berdarah-darah, tangisan-tangisan yang menetes dari matanya bukan lagi tangisan air mata, tapi tangisan darah, ya, tetap Allah tidak akan mengijabah ya hamba-hamba seperti ini. Dan kalaupun ada di antara hamba Allah ini yang Allah ijabah, meskipun dia orang kafir, bahkan iblis pun diijabah doanya. Apakah iblis itu baik? Apakah orang kafir itu baik? Tetapi pengabulan doa dari Allah untuk iblis, ya, dimundurkan usianya sampai datangnya hari kiamat, dan pengabulan doa dari Allah untuk orang kafir, ya, kadang-kadang seperti itu. Maksud pengabulan itu bukan untuk kebaikan. Jadi jangan salah kaprah. Barangkali nanti ada pertanyaan, ya, Pak Ustadz, ini masalahnya berburuk sangka. Bukankah orang kafir berburuk sangka kepada Allah?
Bukankah iblis juga buruk sangka kepada Allah? Tapi kenapa doanya iblis kok diijabah? Ketika iblis meminta kepada Allah agar diundurkan usianya sampai hari hari kiamat, ya. Kemudian juga manusia orang-orang kafir ada juga yang berdoa di gereja mereka, tempat vihara mereka, sinagog mereka dan lain-lain. Terkadang mereka berdoa kepada selain Allah, tapi ternyata Allah kabulkan. Meskipun Tuhan-Tuhan mereka sebetulnya ya tidak bisa mengijabah doa, tapi Allah yang terkadang mengabulkan permintaan orang kafir. Nah, ini jangan salah ya. Terkadang Allah mengijabah doanya orang-orang yang durhaka kepada Allah, terkadang Allah kabulkan permintaan dan doa dari orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang kufur, yang munafik, yang fasik, yang zalim dan lain-lain. Bahkan iblis, pemimpinnya syaitan pun Allah ya berikan pengabulan, tapi tujuannya bukan untuk kebaikan mereka. Justru Allah mengabulkan doa dari hamba-hamba yang seperti ini agar mereka semakin bertambah-tambah keburukannya, bertambah-tambah dosanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat eh, secara umum bahwa kalau kita Muslim, ya, kita Muslim dan kita menjadi orang yang mukmin, ya tentunya kita harus evaluasi. Kenapa doa kita belum diijabah? Ya ternyata disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, hadis ini adalah firman dari Allah yang mengandung motivasi untuk hambanya untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan mereka. Sesuai dengan persangkaan mereka. Barang siapa berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah-limpah dan memberikan semua karunia-Nya. Sang hamba akan menemukan kemuliaan dan kemurahan Allah. Namun barang siapa berburuk sangka kepada Allah, maka Allah pun tidak akan memberikan semua karunia-Nya. Ini ujian namanya. Ya, namanya diuji kita ini. Allah melihat siapa di antara hamba Allah ini yang memang betul-betul dia berbaik sangka dan dia istiqomah di atas baik sangkanya kepada Allah. Ya, diuji kira-kira gimana nih? Dengan ujian, ada cobaan, ada musibah, ada bencana, ya. Tiba-tiba bagaimana? Apakah tetap dengan ujian tersebut dia berbaik sangka kepada Allah? Ada musibah-musibah, biasanya ketahuan seperti itu. Kalau tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada sesuatu keburukan, biasanya tidak ketahuan siapa dia sebenarnya. Bagaimana keimanannya? Ya, bagaimana tauhidnya? Ya, biasanya orang itu akan ketahuan buruknya ya iman yang dia miliki, kemudian buruknya akidahnya dan keyakinannya, buruknya perbuatan dia kepada Allah dengan prasangka buruk seperti itu biasanya ketahuan setelah ada musibah. Biasanya seperti itu. Adanya ujian dan cobaan. Lalu dia mencoba untuk berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi kok belum dikabulkan ya? Udah capek saya berdoa terus. Kenapa ya Allah tidak kabulkan doa saya? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, seperti itu kan. Kadang-kadang ada teman-teman kita atau saudara kita atau jamaah yang suka bertanya kepada Ustadz, kenapa ya? Kenapa Allah belum mengabulkan? Ya kan Allah mendengar ya. Kenapa Allah nggak kabulkan? Jangan pernah menyalahkan Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat ke-23. Ya, surah ke-21 ayat ke-23. Allah menyebutkan bahwa la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kamulah yang akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Ya, kamu yang akan ditanya. Hamba ini yang akan ditanya. Allah nggak ditanya. Siapa yang mau tanya sama Allah? Ya, karena Allah itu yang menetapkan semuanya. Allah pemiliknya. Dan Allah melakukan pun semua dengan keadilannya. Dengan kesempurnaannya. Subhanallah. Ya, seperti itu. Nah, bagi jamaah sekalian yang barangkali memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 69 sampai 70 ya, dan 71. Di sini saya sertakan ada kisah yang menarik. Salah satu kisah yang menarik. Sebetulnya kisah-kisah ini banyak. Karena dari kisah-kisah inilah kita bisa mengambil pelajaran dan akhirnya menjadikan kita semakin termotivasi, semakin optimis ya, semakin yakin untuk berbaik sangka kepada Allah. Ya, dalilnya sudah jelas tadi, ada kaitan antara buruk sangka dan
doa yang akan dikabulkan. Nah, sekarang kita lihat tentang kisah Abu Kilabah. Tentang Abu Kilabah, ya, rahimahullah, beliau seorang tabi'in. Seorang tabi'in artinya generasi setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap berdoa kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Meskipun ujiannya sangat berat. Malu kita kalau kita baca kisahnya ini. Lihat, beliau kehilangan kedua kaki dan tangannya. Kakinya tidak ada, tangannya pun tidak ada. Mata dan pendengarannya sudah melemah. Ya, malu kita dengan kondisi seperti ini. Tidak ada bagian tubuh yang bermanfaat kecuali lisannya. Yang masih bermanfaat itu lisannya. Tangan tidak ada, kaki tidak ada. Ya, beliau kehilangan ini. Kemudian mata dan pendengarannya pun sudah mulai melemah. Ya, tetapi yang tetap bermanfaat, yang masih bagus itu lisannya. Lisannya. Subhanallah, dengan kondisi seperti itu beliau berdoa, ya Allah, tunjukilah kepadaku untuk selalu memujimu dengan pujian-pujian yang sebanding. Sebagai rasa syukur atas nikmat dan keutamaan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Allah, ya Karim. Ya, lihat doanya, bagaimana dia. Tetap berdoa, berbaik sangka kepada Allah. Meskipun tangan tidak ada, kaki tidak ada. Mata dan pendengaran pun sudah mulai melemah. Hanya lisannya yang dia bisa manfaatkan untuk tetap memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku untuk bisa selalu memujimu dengan pujian yang seimbang. Sebagai rasa syukur atas nikmat dan keutamaan yang engkau telah berikan kepadaku. Nikmat apa? Orang tangan tidak ada, kaki tidak ada. Yang bermanfaat hanya lisan. Tapi tetap dia bersyukur. Kita ujiannya berupa apa sih? Yang diberikan Allah kepada kita berupa apa musibahnya? Ya, kadang-kadang cuma musibah yang kecil-kecil atau mungkin besar. Sebesar apa sih musibahnya dan ujian yang Allah berikan? Apakah seperti ini? Musibah yang besar seperti apa lagi? Ya, sebesar-besarnya musibah dan ujian, tapi ini kan tidak punya kaki, tidak punya tangan. Adakah orang yang mau ditukar ujiannya dengan seperti ini? Ujian sebesar apapun ya dengan masalah-masalah duniawi ini, ada nggak orang yang mau ditukar dengan kondisi seperti ini? Tanpa tangan, tanpa kaki, mata dan pendengaran pun sudah melemah, pasti orang tidak mau. Wah, saya nggak mau. Lebih besar itu ujiannya dibandingkan saya. Ya. Nah, ternyata lisannya bisa berfungsi dan terus dia berdoa, berdoa, berbaik sangka kepada Allah, bahkan minta kepada Allah kekuatan, ya, kemampuan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Masih berdoa. Kenapa? Dia mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Subhanallah, sangat banyak. Yang kondisi seperti itu masih mengatakan sangat banyak. Lalu kita gimana? Ya. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya. Suatu hari Abdullah bin Muhammad bertanya kepadanya, mengapa engkau selalu mengulang-ulang doamu ini? Sebenarnya nikmat apa sih yang telah diberikan kepadamu? Karena dia berdoa, berdoa, bersyukur kepada Allah dan minta bantuan agar selalu bisa bersyukur. Ya, maka dia mengatakan, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat oleh Allah, Rabbku? Demi Allah, andaikan Allah itu memerintahkan langit untuk mengirimkan api dan membakarku, memerintahkan gunung agar menimpaku, dan laut agar menenggelamkanku, tidaklah hal itu kecuali menambah rasa syukurku kepadanya, karena dia telah memberikan nikmat lisan kepadaku. Subhanallah. Andai kata pun itu terjadi, tetap aku bersyukur. Andai kata Allah membakar diriku. Andai kata Allah perintahkan gunung untuk menimpaku. Andai kata Allah perintahkan laut agar menenggelamkanku. Ya, tetap aku bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan nikmat yang besar kepadaku. Berupa lisan. Yang masih bisa berbicara. Masih bisa dipanjatkan, memanjatkan doa kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Malu kita ya. Ya, beliau tetap, kalaupun apapun yang Allah berikan timpakan musibah kepadaku, tetap dia berbaik sangka. Dengan dia berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Ya, nah ini pelajaran ya bagi kita, bahwa kita semua kan punya punya ujian ya, punya cobaan pastilah ya. Tapi coba kita bandingkan dengan orang-orang yang lebih dahsyat tingkat ujian dan cobaan yang diberikan. Maka kita akan malu, karena ternyata ujian yang kita terima sangat sedikit.
Kemudian ujian apa lagi yang ditimpakan kepada beliau, Abu Kilabah ini rahimahullah, ternyata beliau memiliki anak, dan anak ini adalah anak kesayangannya yang selalu menemaninya, ya, selalu melayani untuk mewudukkan beliau, ya. Ketika lapar maka diberikan makan, ketika haus maka anak ini memberikan minum. Tapi sudah 3 hari aku kehilangan dia. Tolong carikan dia. Anak ini yang selalu melayani bapaknya, yaitu Abu Kilabah. Ya, menemani bapaknya, memberikan makan, memberikan minum, mengurusnya. Tapi sudah 3 hari dia kehilangan. Dia minta tolong sama orang yang bertanya kepada ini, ya, bernama Abdullah bin Muhammad. Maka dicarikanlah di mana anaknya. Kemudian dapat, kemudian dia informasikan kepada bapaknya, ternyata anaknya ini, ya, subhanallah, inilah yang Allah tetapkan. Apa itu yang terjadi? Ternyata anaknya dimakan hewan buas. Anaknya satu-satunya yang menemaninya, yang mengurusnya, dengan kondisi tidak punya tangan, tidak punya kaki, mata dan pendengaran pun sudah melemah. Hanya lisan yang bisa dia gunakan untuk bisa berbicara dan selalu bermunajat kepada Allah. Ternyata anaknya pun juga dimakan hewan buas. Subhanallah, berat sekali ujian yang ditimpakan kepada beliau. Dan kemudian, apa kata beliau setelah diinformasikan? Apa katanya setelah diinformasikan bahwa ternyata anaknya meninggal di mangsa hewan buas? Kata beliau, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, begitu banyak memberikan karunia. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan satupun dari keturunanku yang bermaksiat kepadanya. Kemudian sambil dia, ya, mengeluarkan suara isak tangis, ya, boleh saja menangis, ya, karena menangis adanya musibah. Dan dia mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengawali dengan memuji Allah terlebih dahulu, kemudian dia mengucapkan kalimat istirja. Ketika dapat musibah, anaknya dimakan hewan buas. Ya, kita tidak mau musibah seperti ini, jangan sampai, ya, na'udzubillah. Tapi ini kan kita menceritakan yang luar biasa. Kondisi iman itu loh, kokoh, tetap dia berbaik sangka kepada Allah. Karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah. Tidak mungkin anaknya bisa dimakan hewan buas. Kalau Allah tidak mengizinkan, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Maka dia berusaha bersyukur dan bersabar. Tetap dia mengatakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan satupun dari keturunanku yang bermaksiat kepadanya. Lalu dia mengucapkan kalimat istirja. Nah, ini kondisi mukmin yang terbaik, ya. Memuji Allah saat datangnya musibah. Dan ini bisa menjadikan Allah pun menggugurkan dosa-dosanya. Allah mengangkat derajatnya. Dan Allah pun semakin mencintainya. Dan Allah berikan pahala kepadanya tanpa batas. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kemudian tidak berapa lama akhirnya beliau pun meninggal dunia, ya, Abu Kilabah ini dengan kondisi ujian yang besar sekali, dan itu semua terjadi dengan izin Allah. Tapi tetap dia bersabar, tetap bersyukur, tetap bersabar, tetap bersyukur, dan dia tetap berbaik sangka kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Maka di waktu malam aku tertidur dan bermimpi melihat Abu Kilabah yang sedang berada di sorga dengan memakai perhiasan sorga. Dan dia pun membaca ayat, Salamun alaikum bima sobartum, fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atasmu karena kesabaranmu selama di dunia. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya, atas kesabaran, selamat bagimu atas kesabaranmu selama di dunia yang singkat, sementara, tidak lama, dan pasti ditinggalkan. Subhanallah, dalam mimpi itu aku, Abdullah bin Muhammad, bertanya, bukankah engkau adalah sahabatku? Ya, dia mengatakan, benar. Bagaimana engkau bisa meraih ini semua? Bagaimana engkau bisa meraih ini semua? Kenapa? Karena dalam mimpi itu dia melihat bahwa Abu Kilabah itu berada di sorga dengan memakai perhiasan sorga. Maka Abu Kilabah menjawab, sesungguhnya Allah memiliki tingkatan yang tidak bisa diraih oleh seorang hamba. Tingkatan derajat yang tinggi yang tidak bisa diraih oleh seorang hamba kecuali dengan kesabaran. Sabar ketika tertimpa musibah, bersyukur ketika senang,
dan selalu takut kepada Allah secara sembunyi maupun terang-terangan. Ini. Sesungguhnya Allah memiliki tingkatan yang tinggi yang akan diberikan kepada seorang hamba. Bukan akibat sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya. Bukan. Bukan karena sedekah, baca Qur'annya, khatam dia, hafal Qur'an 30 juz. Kata beliau, sesungguhnya Allah memiliki tingkatan yang tidak bisa diraih oleh seorang hamba. Kecuali dengan kesabaran. Sabar ketika tertimpa musibah, kemudian bersyukur ketika senang mendapatkan nikmat, dan selalu takut kepada Allah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini yang kita kejar jamaah sekalian. Tingkatan yang semakin tinggi di sisi Allah, dan ini membutuhkan hati yang bersih. Hati yang qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih, yang selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu dia optimis, selalu dia bersyukur, selalu dia bersabar, selalu dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Ya, jadi kita jangan hanya mengandalkan banyaknya ibadah, banyaknya ibadah, yang wajib maupun yang sunnah, tetapi ternyata begitu dapat ujian, tidak sabar. Ketika dapat nikmat, tidak bersyukur. Ya, dan ternyata tidak takut kepada Allah, ya, kecuali kalau di hadapan orang lain saja. Ketika sembunyi-sembunyi, tidak ada orang, tidak ada tempat yang sepi, ya, maka akhirnya melakukan juga dosa dan begitu banyak pelanggaran. Nah, ini berarti ya ibadah yang banyak tadi itu tidak berdampak, tidak mendapatkan hasil, outputnya tidak terlihat. Ya, demikian. Jadi inilah yang mesti kita pahami jamaah sekalian ya. Ketika kita lihat Rasulullah dan para sahabatnya, mereka itu melakukan amalan yang paling banyak adalah mereka menata hati. Amalan sunnah yang paling banyak mereka kerjakan adalah mereka berusaha membersihkan hatinya, menata hatinya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah ya dengan hatinya. Hatinya bersih, hatinya qalbun salim. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada para tabi'in. Beliau mengatakan kepada para tabi'in bahwa kalian ini lebih banyak sholatnya dan puasanya dibandingkan para sahabat. Para tabi'in generasi setelah sahabat. Mereka lebih panjang, lebih sungguh-sungguh sholatnya dan puasanya dibandingkan para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kalian tidak bisa mengalahkan para sahabat dari sisi keutamaannya. Ya, padahal para tabi'in itu lebih panjang sholatnya, lebih sungguh-sungguh ibadahnya. Tapi para tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi ini, tidak bisa mengalahkan keutamaan para sahabat. Maka ditanyakan kepada beliau, ya, kenapa bisa seperti itu? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa memang kan lebih banyak ibadahnya dibandingkan para sahabat, sholat puasanya. Tapi kalian tidak bisa mengalahkan mereka dari sisi keinginan mereka, harapan mereka untuk meraih akhirat itu lebih besar. Harapan mereka untuk meraih akhirat itu lebih besar. Dan mereka zuhud dengan dunia dibandingkan kalian. Ya, harapan mereka dengan negeri akhirat itu lebih besar dibandingkan kalian, dan mereka juga lebih zuhud dibandingkan kalian. Masalah apa ini? Berharap untuk mendapatkan negeri akhirat, berarti mereka tuh ikhlas, mereka pasrah, mereka tulus, mereka berbaik sangka, mereka bersabar, dan mereka zuhud terhadap dunia dibandingkan kalian. Artinya dunia itu tidak ada di hati. Dunia itu di bawah telapak kaki mereka. Dunia itu di bawah telapak kaki para sahabat. Itu yang melebihkan sahabat dibandingkan para tabi'in. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sisi amaliyah, zohirnya banyakkan tabi'in. Ya puasanya, sholatnya, segala macam. Tapi kalian kalah dari sisi hati. Sahabat hatinya lebih bersih. Harapan mereka tuh untuk akhirat lebih besar. Dan mereka lebih zuhud terhadap dunia. Dunia tidak ada di hati mereka. Dunia meskipun mereka kaya raya, memiliki nikmat yang banyak, tapi dunia berada di bawah telapak kaki mereka. Nah, ini yang kita kejar jemaah sekalian ya. Dan buruk sangka, baik sangka, itu adanya di hati. Kalau hatinya bersih, maka dia akan berbaik sangka. Kalau hatinya bersih, dia akan yakin kepada Allah. Tapi kalau sudah hatinya jelek, hatinya buruk,
hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya mati, ya, hatinya keras, maka yang keluar apa? Buruk sangka, tidak yakin, ya, dan keluarlah kalimat-kalimat kufur, itu semua hasil dari hati. Maka Islam itu agama hati. Ya, baiknya Islam seseorang karena hatinya baik, dan buruknya Islam seseorang karena hatinya buruk. Ya, baik, inilah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sambung pembahasan berikutnya dengan soal jawab. Kami persilahkan kepada jamaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, ya, tafadhol. Baik. Insya Allah, syukran jazakum khairan, Ustazuna Najib Bagara Hafizahullah Ta'ala, sebagai pengingat, sekaligus juga peringatan kepada kita semua, untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla dalam berdoa. Untuk selanjutnya, di sini sudah ada jamaah yang bertanya di tengah kajian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari seorang akhwat di Bumi Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustazuna. Izin bertanya, anak punya sepupu yang telah lama meninggal dunia rahimahullah. Singkat cerita, beliau meninggal dalam keadaan muslimah sebagai seorang muslimah, tetapi ayahnya bukan muslim dan menguburkan sepupu anak tersebut di pemakaman orang-orang kafir. Qadarullah saat itu anak belum belajar agama dan tidak tahu syariat Islam. Setelah belajar baru anak menyadari bahwa itu salah. Apakah Ana perlu meminta izin kepada keluarga sepupu Ana untuk memindahkan jasad sepupu Ana tersebut ke pemakaman muslimin, atau apa yang harusnya Ana lakukan, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Iya, iya, barakallahu fiik. Jemaah sekalian yang berbahagia. Kita lihat ya, apakah dia muslim atau kafir ke saat matinya. Kalau memang dia muslim, maka wajib dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang kafir. Ya, kalau matinya sebagai seorang muslim. Tapi kalau matinya sebagai seorang kafir, ya jelas ya kafir, ya maka tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, maka dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir bersama dengan orang-orang kafir. Arealnya itu khusus pemakaman orang kafir. Ya, terkadang arealnya kan terpisah ya. Terpisah yang di sini areal muslim, di sini areal kafir gitu. Nah, dia kita kita tahu nih apakah sepupu atau siapapun ya, teman, ya dia ternyata dia muslim, maka tidak boleh dikuburkan di areal orang-orang kafir. Dan kalau memang dia betul-betul matinya sebagai orang kafir, maka tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, seperti itu saja caranya. Ya, andai kata dia seorang mukmin, dia seorang muslim, ya andai kata ternyata salah dikuburkan di pemakaman orang kafir, andai kata seperti itu, karena mungkin karena tidak tahu atau yang lainnya, dia muslim sebetulnya, tapi dikuburkan di pemakaman orang kafir, maka harus dipindahkan ke areal pemakaman kaum muslimin. Begitu juga andai kata ada orang kafir, mungkin dia nggak tahu atau mungkin salah info, ternyata orang kafir ini dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, setelah tahu maka wajib dipindahkan. Ya, orang kafir tadi jenazahnya dipindahkan ke pemakaman khusus areal orang-orang kafir. Nah, seperti itu caranya ya. Kalau tahu, tapi jangan dibiarkan terus-menerus seperti ini dan dia harus dipindahkan apabila sudah diketahui secara pasti bahwa ternyata dia muslim atau kafir. Intinya tidak boleh dimakamkan di areal yang bukan agamanya. Meskipun sebetulnya siksa kubur itu bukan di kuburan. Siksa kubur yang menimpa orang kafir itu bukan di kuburan, hukum asalnya. Yang menimpa orang kafir itu di alam kubur. Ya, di alam kubur. Dan nikmat kubur pun bukan di kuburan. Hukum asalnya. Nikmat kubur itu di mana? Di alam kubur, alam yang lain. Tetapi secara zohir, secara jasad, ya tetap saja tidak boleh dicampur baur ketika dimakamkan seorang muslim dan orang kafir. Demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada jemaah yang sudah raise hand. Ada Ukti Khadijah di BSC, kami persilahkan.
Baik, Ufi Khadijah, kami persilakan. Jazakallah khair, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Yang Ana tanyakan, Ustadz, bagaimana sebaiknya setelah selesai sholat atau ibadah yang lain, misalnya setelah selesai sholat atau puasa atau bersedekah ya, kan tadi dijelaskan sama Ustadz bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita mau berprasangka, semoga Allah terima sholat. Nah, kita berbaik sangka sama Allah, terlalu yakin juga nggak boleh. Kalau kita diterima nggak ya sholat kita, nanti kita berburuk sangka atau bagaimana itu ya Ustadz ya, cara kita mengelola pemahaman seperti ini. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ya, yang pertama, kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Yaitu pertama, niatnya ikhlas. Karena Allah jangan ada ria, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Ya. Niat di hati kita betul-betul ikhlas. Yang kedua, tata cara ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan contoh, keterangan dan dalil dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apabila kita sudah berusaha maksimal ya memenuhi dua persyaratan ini, dua syarat untuk diterimanya ibadah ya, yaitu ikhlas niatnya dan tata cara ibadahnya sesuai tuntunan. Ada contoh dalil keterangan ya. Maka kalau sudah terpenuhi dua syarat ini, besar peluang ya kita katakan hamba itu akan mendapatkan pahala dan ibadahnya diterima. Kita katakan demikian. Bahkan pasti diterima kalau sudah memenuhi dua persyaratan ini. Nah, itu sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana kualitas keikhlasan semakin baik, bagaimana kualitas ibadah sesuai dengan sunnah semakin baik. Nah, kita semakin yakin bahwa Allah itu menerima amal ibadah hambanya. Karena Allah menjanjikan akan menerima. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan ibadah hambanya. Keyakinan ini harus ada. Jangan sampai ibadah tapi nggak yakin. Sama seperti doa. Sudah doa tapi kok nggak yakin. Ya tentunya ini bisa menjadikan ibadah tersebut sia-sia, tidak ada ganjaran. Nah, selama sudah kita maksimalkan niatnya secara baik dan sesuai tuntunan ibadahnya secara benar dengan contoh-contoh yang Rasul sampaikan, maka kita pun meyakini Allah mampu, maha kuasa untuk menerima amal ibadah kita. Ya. Nah, kemudian kita berbaik sangka kepada Allah ya dengan harapan-harapan. Dengan harapan-harapan berbaik sangka semoga amal kita diterima. Ya berharap, berharap, dan berharap. Tapi di samping berharap, kita juga ada tumbuh rasa takut. Setiap beramal soleh kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, kita sertakan rasa harap dan rasa takut. Rasa harap, rasa takut. Itu kombinasinya. Kombinasinya. Berdoa juga demikian. Berdoa rasa harap, rasa takut. Ketika berdoa, rasa harap, rasa takut. Itu kombinasinya. Jangan rasa harap saja. Ya, berharap Allah menerima amal ibadah kita dan yakin Allah itu menerima, tapi tidak disertai rasa takut. Itu nggak boleh. Rasa takut apa maksudnya? Rasa takut kalau-kalau jangan-jangan nggak diterima. Nah gitu. Harus ada dua-duanya. Ya, atau hanya rasa takut saja. Jangan-jangan ibadah saya nggak diterima. Meskipun sudah bagus banget ya ibadahnya, tapi dia berasa takut jangan-jangan ibadah saya nggak diterima. Ya sia-sia semuanya. Nggak boleh juga. Kita harus juga berharap. Berharap ibadah diterima dan takut kalau ibadah tidak diterima. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Silakan buka di surah As-Sajdah, salah satu contoh ya, di surah ke-32 ayat yang ke-16. Surah ke-32 ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Ya, dan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Di waktu malam mereka jauh ya, artinya mereka itu berdiri di waktu malam. Mereka sholat tahajud. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Rasa takut dan harap dalam doa-doa mereka. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Rasa takut dan harap. Rasa takut dan harap.
Jadi kita kombinasikan dua-duanya. Ya, satu sisi kita berharap Allah menerima ibadah dan doa, satu sisi yang lain kita pun takut. Kenapa? Karena semua amal kita masih misteri. Semua amal ibadah kita masih misteri. Tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Ya, makanya kita takut jangan-jangan ini nggak diterima oleh Allah. Meskipun sudah luar biasa, barangkali sudah maksimal habis-habisan tingkat keikhlasannya, ya, dan juga maksimal betul-betul tata cara ibadahnya, tetap tumbuhkan rasa takut. Takut kalau tidak diterima. Kenapa? Karena yang menilai itu bukan kita kan. Yang menilai ibadah kita bukan kita, Allah. Ya, yang menilai bahwa layak untuk diterima dan memang pasti ya, janji Allah tidak akan mungkin diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala macam ibadah, segala macam doa hendaknya diiringi rasa takut, rasa harap, rasa takut dan rasa harap. Kita yakin Allah itu mampu mengabulkan doa, tapi tetap kita takut kalau doa jangan-jangan gak dikabulkan. Kita yakin Allah itu mengabulkan doa dan berharap supaya Allah mengabulkan doa tersebut. Nah, begitu juga dengan ibadah yang lain. Jadi, kombinasikan saja semuanya. Itulah cara beribadah yang benar yang Allah inginkan. Karena sesuai dengan surah As-Sajdah tadi, ada juga di surah Al-A'raf, ya, dan lain-lain, di mana Allah menginginkan hendaknya tumbuhkan rasa takut dan harap, rasa harap dan takut ya dalam ibadah-ibadah, dalam doa-doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang amal kita semua masih misteri dan kita tidak boleh tidak boleh pesimis ya, tidak boleh pesimis, tidak boleh down, tidak boleh buruk sangka, tetap berharap terus karena itulah cara yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Ya demikian. Wallahu a'lam. Ustadz, yang rasa takut tadi itu kalau berlebihan termasuk juga was-was apa bukan ya Ustadz ya? Afon, Iya, was-was setannya. barakallahu fiik. Iya. Rasa takut yang berlebihan itu satu hal yang positif. Rasa Oh, takut Masya yang Allah. berlebihan bagus sekali. Tapi bukan Masya Allah. was-was. Was-was itu bukan Masya hal Allah. yang baik. Berbeda antara rasa takut yang berlebihan dengan was-was. Was-was itu bisikan dari syaitan. Was-was itu bisikan dan gangguan dari syaitan yang menjadikan kita tidak tenang. Gelisah, bingung, resah, galau, ya tidak tenang. Itu was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, syaitan itu berusaha menjadikan kita was-was dan membisikkan sesuatu ke dalam dada manusia. Ya, tapi rasa takut yang berlebihan, wah itu bagus sekali, luar biasa. Rasulullah dan para sahabat, para ulama, rasa takut mereka luar biasa. Berlebihan di sini artinya sampai tingkat maksimal gitu loh, berlebihan maksudnya. Ya, sampai tingkat yang paling tinggi berlebihan. Sampai rasa takutnya luar biasa, tapi tetap dalam koridor syariat. Ya, jangan sampai rasa takut berlebihan kemudian mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu tidak bermanfaat, dosa jadinya. Kata dia, saya kan takut kepada Allah, tapi cara yang Anda lakukan tidak sesuai Quran dan Sunnah. Nah, itu salah. Ya, tetap rasa takut yang luar biasa, berlebihan, tapi yang positif ya. Nah, tapi tidak keluar dari rambu-rambu syariat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya dia menunjukkan ekspresi rasa takutnya kepada Allah sampai-sampai dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dan menyelisihi sunnah, nah itu tidak mungkin bisa diakui suatu kebenaran. Bahkan dia berdosa. Meskipun kata dia, saya kan rasa takut. Ya, rasa takut kepada Allah. Tapi itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan cara seperti itu. Untuk menunjukkan ekspresi rasa takut bukan begitu caranya. Nah, begitu ya. Jadi kita sesuaikan dulu lah dengan Quran dan Sunnah. Kalau sudah sesuai, maka tunjukkan rasa takut ekspresi kita kepada Allah dengan rasa takut yang lebih baik, yang lebih maksimal, lebih tinggi, dan itulah ya suatu perbuatan yang akan menjadikan kita akan semakin lebih baik. Nah, adapun was-was tadi itu sifatnya negatif. Itu datang dari syaitan. Seorang mukmin itu hatinya tenang. Ketika mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berzikir, ingat, menyebut Allah, semakin tenang. Bukan semakin was-was. Semakin tenang. Was-was itu kan ketidaktenangan. Dan itu berasal dari syaitan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz, barakallahu fiik.
Baik, Apa? barakallahu fiik untuk Ukhti Khadijah. Dan selanjutnya kami akan sampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini dari Ukti Maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah diperbolehkan kita berdoa di depan Ka'bah lewat video call? Demikian Ustaz pertanyaannya. Lucu ya pertanyaannya. Masya Allah. Apakah kita boleh berdoa di depan Ka'bah lewat video call? Anda ada di mana? Ada di Indonesia. Ada di negara-negara yang lain. Jauh jaraknya dengan Ka'bah. Tapi Anda dengan video call itu ya berbicara seakan-akan Ka'bah itu di depan Anda gitu ya. Mungkin Nah, ini berarti Ustaz kan Anda Afwan. tidak. Biasanya ada teman family atau siapa yang sedang berumroh, kemudian ayo mau doa apa, yang Anda tahu begitu mungkin ya ke kondisinya. Jadi apakah boleh begitu maksud pertanyaan beliau kenanya. Iya. Begitu Ustaz. Itu namanya menitip doa kan. Itu beda. Menitip doa nggak masalah. Dia barangkali video call dengan keluarganya. Aduh, siapa yang mau titip doa? Nanti saya doakan di sini. Mumpung saya berada di depan Ka'bah nih. Saya lagi di Multazam, ya. Jadi ya orang lain itu menitipkan doa kepada dia dan kondisi dia sedang berada di depan Ka'bah. Nah, itu nggak masalah ya. Karena yang berdoa kan jelas-jelas dia berada di situ gitu, di depan Ka'bahnya. Cuman yang pertama tadi yang saya perkirakan adalah kalau dia sebetulnya tidak sedang berada di depan Ka'bah, tapi dia berdoa dari tempat yang jauh dan dengan video call seakan-akan dia berada di depan Ka'bah. Itu kan nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Artinya ya bagaimana mungkin disamakan dengan orang yang sedang langsung berada di depan Ka'bah. Contohnya begini, seperti kemarin ada pertanyaan dari seorang jamaah. Ustadz, boleh nggak saya menjadi makmum di depan imam yang berada di depan Ka'bah. Sedangkan dia berada di kamar di rumahnya di Indonesia. Dia ibu-ibu, seorang wanita, kan nggak sholat di masjid, ya. Maka dia sholatnya di rumah. Tapi dia ingin berjamaah bersama imam di Masjidil Haram. Maka dia buka TV-nya, dia buka TV-nya besar, dan berada di depan TV tersebut. Ya, dan dia bertindak sebagai makmum. Jadi imam itu takbir, rukuk segala macam, dia pun mengikuti juga. Ya, bagaimana mungkin Anda terpaut dengan jarak yang sangat jauh? Ya, sholatnya nggak bisa, nggak sah di situ. Anda tidak bisa menjadi makmumnya. Ya, yang menjadi makmum itu kalau kita berada di sana. Meskipun ya sampai keluar-luar ya, karena penuh sekali sesak, sampai ke halaman masjid, sampai ke aspal, sampai ke toko-toko, ke mall-mall. Tapi kan masih di sana, masih bersambung softnya. Sedangkan si ibu ini di rumah dia di Indonesia. Jadi menjadi makmum, depannya TV. TV ini Imam Masjidil Haram. Dia mengikuti, menjadi niatnya untuk berjamaah gitu. Nah ini yang saya katakan ya tidak bisa seperti itu. Nah sama seperti doa tadi kan mirip-mirip ya. Barangkali dia ada di sini, tapi dia seakan-akan berada di sana. Ya doa tuh kapan saja bisa, di mana saja bisa. Ya, tapi kalau menitip doa dengan video call, nah itu lain lagi masalahnya. Karena boleh-boleh saja kita WA atau video call, kemudian nanti kita sampaikan kepada Allah niat atau hajat-hajat teman-teman kita, karena kita mumpung berada di tempat yang besar peluang untuk dikabulkannya doa. Yang penting, yang penting adalah ikhlaskan niat. Ya, ketika seseorang berada di depan Ka'bah, tiba-tiba dia nelfon-nelfon teman-temannya. Misalnya nih contoh, dia telepon-telepon teman-temannya, lagi di depan Ka'bah nih, ada nggak yang mau dititip doa? Hati-hati ya, jangan-jangan ini ria. Nah, jadi posting lagi, konten lagi, buat konten. Ayo, siapa yang mau pesen? Saya lagi depan Ka'bah nih, di konten, dibuatlah videonya. Nanti dimasukin ke sosial medianya, bahwa dia bertindak sebagai orang yang bisa mewakili mendoakan mereka-mereka di depan Ka'bah. Hati-hati, jaga niat di situ. Ya, jangan sampai ibadahnya terdengar atau dipamerkan ke orang lain. Ya, yang terbaik adalah ikhlaskan niat dimanapun kita berada. Dan yang terbaik adalah sebaiknya jangan telepon-telepon di situ. Jangan telepon-telepon. Nah, telepon tuh di kesempatan lain, momen yang lain.
kan bisa menitip doa tuh dengan cara yang lain ya. Jangan pas di depan Ka'bahnya. Karena kita sudah di situ tuh sudah konsentrasi seharusnya. Doa-doa dari titipan-titipan orang lain itu sudah langsung kita sampaikan. Bukan telepon lagi di depan situ. Dan kita pun tidak bisa berlama-lama juga di situ barangkali. Karena banyaknya orang-orang yang ingin bergantian untuk menempati tempat kita. Ya, sebaiknya sebelum sampai di sana, nah mungkin kita bisa WA, bisa telepon. Tapi kalau sudah sampai di sana, jangan lagi telepon-telepon, simpan handphonenya. Ya, karena sudah sampai di sana, kita konsentrasikan penuh, full, ya, untuk eh, konsentrasi dalam berdoa, ya, supaya dengan sebab itu akhirnya doa pun besar peluang untuk dikabulkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terus syukur jazakallahu Ustaz Zuna atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ini ada yang resen Abi Yahya. Kami persilahkan untuk Abi Yahya menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol Abi Yahya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya biar kita tuh nggak ada rasa buruk sangka kepada Allah, Ustaz. Misalkan kita udah usaha, udah doa gini, tapi masih kayak gini juga usahanya masih kayak begini tuh, bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita tidak buruk sangka kepada Allah? Ya, karena kita sudah berusaha, coba dengan secara manusiawi, coba langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Tapi kok belum berhasil juga barangkali ya. Masih diuji oleh Allah ya. Belum ada kelihatan hasil dari usaha yang kita lakukan. Bagaimana caranya supaya tidak buruk sangka kepada Allah? Ya, tentunya yang pertama dan paling utama adalah kita harus memiliki iman yang baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah seperti apa? Itu yang mesti kita pahami. Ya, kalau orang buruk sangka kepada Allah kan berarti imannya bermasalah, akidahnya bermasalah. Maka dia harus perbaiki iman itu supaya tidak buruk sangka. Nah, memperbaiki iman dengan apa? Dengan ilmu. Perbaiki iman dengan ilmu. Ya, tanpa ilmu biasanya orang mudah sekali buruk sangka kepada Allah karena bodoh, dia nggak tahu siapa Allah. Bagaimana dia bisa bisa tetap berbaik sangka? Sedangkan dia tidak tahu Allah tuh siapa sih? Bagaimana sih perbuatan-perbuatannya? Bagaimana sifat-sifatnya? Dia tidak tahu. Dia Muslim, tapi Muslim ya tidak semuanya orang yang tahu tentang Allah tuh siapa. Kalau kita semakin baik ilmunya, khususnya tentang Allah ya, kan Islam itu luas sekali, banyak sekali ilmu-ilmu yang ada dalam Islam yang mesti kita pahami, ya, yang wajib kita pahami. Tapi kan yang pertama kali dan yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah. Ya, yang Allah informasikan kepada kita atau Rasul informasikan kepada kita tentang Allah. Kita tidak tahu tentang Allah secara rinci, detail, kita nggak tahu. Ya, karena Allah itu kita tidak bisa melihatnya, ya. Tetapi kita bisa tahu Allah itu siapa berdasarkan info yang Allah sendiri langsung informasikan kepada kita dalam Al-Quran. Allah menginformasikan seperti apa dirinya. Rasul menginformasikan seperti apa Allah itu. Nah, itulah yang kita bisa ketahui. Jadi, kita semakin berbaik sangka kepada Allah karena kita beriman dengan baik. Nah, untuk beriman dengan baik kepada Allah dibutuhkan ilmu, ya. Dan ilmu ini ya harus kita pelajari tentang Allah seperti apa, akhirnya menimbulkan keyakinan. Ya, dari iman yang baik karena adanya ilmu. Ilmu yang baik melahirkan keyakinan. Ya, keyakinan ini yang melahirkan rasa takut. Nah, itu urutannya seperti itu. Iman yang baik bisa dapat dari adanya ilmu yang benar. Ilmu yang benar menimbulkan rasa yakin kepada Allah.
Yakin nggak mungkin Allah itu nggak kuasa. Allah itu maha kuasa. Karena dia punya ilmu, dia tahu siapa itu Allah. Dia baca firman-Nya. Dia baca hadis-hadis Rasul tentang Allah. Ilmu melahirkan rasa yakin kepada Allah. Akhirnya dia bisa istiqomah di atas berbaik sangkanya. Ilmu tadi. Dan rasa yakin ini menumbuhkan rasa takut. Rasa takut kepada Allah, dia tidak berani untuk buruk sangka kepada Allah. Jadi iman, ilmu, yakin, dan takut. Ini menjadikan seseorang itu insya Allah akan semakin semakin baik ya, keimanan dia, semakin baik agamanya, semakin baik hatinya, dan seterusnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak ini, yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang takut itu hanya orang berilmu, kata Allah. Ya, dengan ilmu itu menumbuhkan rasa takut. Kenapa dia bisa takut? Karena dia yakin. Jadi yakin itu menumbuhkan rasa takut. Ya, yakin itu karena adanya ilmu. Ilmu inilah yang memperbaiki dan semakin berkualitas iman seseorang. Nah, barangkali itu yang mesti kita ketahui ya. Karena ini berkaitan dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Yakin Allah itu ada. Ya, semuanya berkaitan dengan Allah ini. Semua berkaitan dengan ilmu. Ya, makanya kita harus menuntut ilmu, mempelajari, khususnya berkaitan dengan beriman kepada Allah. Dan itu termasuk rukun iman yang pertama kali. Rukun iman pertama kali, iman kepada Allah. Setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, mereka wajib untuk mempelajari tentang rukun Islam dan rukun iman secara detail, secara rinci. Wajib. Dari kecil kita diajarkan, tapi sepertinya kurang detail, sepertinya kurang rinci. Ya, sehingga kita hanya menghafal saja. Ya, contohnya apa? Sholat. Rukun Islam tentang sholat. Kita sholat, tapi ternyata dari kecil kita sholat ternyata salah. Bagaimana ibadah sholat yang benar? Kita tahu sholat. Yang kedua apa? Puasa. Yang ketiga apa? Zakat. Yang ketiga, kelima apa? Haji misalnya. Hafal. Rukun iman juga hafal. Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kita hafal rukun iman dari kecil. Tapi rinciannya kurang. Penjabarannya yang belum kita ketahui secara baik. Nah, itulah yang kita perlu evaluasi bersama. Kita kembali membuka lagi lembaran-lembaran. Kita baca lagi artikel-artikel dari para ustadz atau para ulama. Apalagi di zaman sekarang kan ya aksesnya sangat mudah ya untuk kita bisa membaca atau mendengar kajian-kajian. Dan dari situlah kita bisa melihat ternyata ilmu kita di waktu dulu ya dengan di waktu sekarang itu berbeda. Karena di waktu dulu kita tidak belajar, hanya menerima saja. Apa kata orang? Di waktu sekarang kita sudah belajar. Banyak bertanya, banyak berdiskusi, banyak membaca, banyak mendengar. Akhirnya kita bisa melihat, wah ternyata kemarin-kemarin saya salah ya. Nah, begitulah fungsinya ilmu ya. Karena kita belajar. Makanya tidak boleh berhenti dalam belajar. Ya, mudah-mudahan eh, Bapak yang bertanya tadi bisa memahami ya, untuk menumbuhkan rasa yakin kepada Allah, untuk supaya kita berbaik sangka terus kepada Allah, akhirnya menimbulkan kesabaran. Ya, baik sangka ini menimbulkan kesabaran. Baik sangka ini akhirnya menimbulkan keteguhan dan keistiqomahan. Dan semua modal kebaikan apa? Modal seluruh kebaikan. Sebutkan satu persatu. Semua kebaikan modalnya apa? Yakin. Untuk sabar butuh yakin. Untuk istiqomah butuh yakin. Untuk berbaik sangka kepada Allah butuh yakin. Semua. Yakin itu pokok modal segala macam kebaikan. Dan untuk yakin, bagaimana caranya? Kita butuh ilmu. Ya, itulah ilmu yang menyembuhkan iman semakin baik dan modal segala macam kebaikan dan ketaatan. Begitu tingkat keyakinan seseorang sudah rapuh, ya, tingkat keyakinannya kropos kepada Allah tabaraka wa taala, tidak yakin dengan Rasulullah, tidak yakin dengan Islam ini, ya sudah akhirnya merembet kemana-mana keburukan demi keburukan yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustazuna untuk pencerahannya.
Dan mungkin ini adalah satu pertanyaan terakhir di kajian malam hari ini dari seorang akhwat melalui chatbox Zoom meeting mengaji. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz, panitia serta jamaah pada malam hari ini, pada sore hari ini. Izin bertanya, jika jika seorang istri melihat sang suami sengaja selalu bermudah-mudahan sholat di luar waktunya, sudah lewat dari waktunya, dalam kurung sudah lewat dari waktunya dan sudah berlangsung berbulan-bulan. Lalu si istri khawatir jangan sampai terjadi Allah tidak menghendaki kebaikan untuk suaminya karena lalai dalam waktu sholat. Apakah ini termasuk berburuk sangka terhadap Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Iya. Seorang istri yang melihat perbuatan suami yang seperti itu ya tentunya wajib ya untuk menasehatinya, mendakwahinya, memperbaikinya, dan mendoakan. Ya, ini perbuatan dosa besar. Diundur-undur waktu sholat sampai bablas lewat dari waktunya. Berarti sholatnya nggak sah. Sholatnya tidak sah karena sudah lewat dari waktunya. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 103. Ya, An-Nisa 103. Sesungguhnya sholat itu merupakan perbuatan yang diwajibkan bagi orang-orang beriman dengan waktu-waktu yang sudah Allah tentukan. Ya, jadi waktunya harus tepat ya sesuai dengan waktunya zuhur itu kapan. Waktu asar yang masih disebut asar itu kapan. Ya, kalau sudah bablas lewat dari waktunya, apalagi berbulan-bulan, ya tidak sah sekali saja tidak sah, apalagi sudah berbulan-bulan. Ini dosa besar dia. Berarti dia lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Kata Allah, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa? Karena mereka lalai dari memperhatikan sholatnya. Celaka bagi orang yang sholat. Yang sholat saja belum tentu diterima ibadahnya. Bisa jadi mereka berdosa besar meskipun mereka sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka lalai dari memperhatikan sholatnya. Lalai dari memperhatikan waktu-waktunya. Lalai dari memperhatikan bagaimana gerakannya. Bagaimana bacaannya. Ya, tidak mau tahu sembarangan saja. Nah, seperti ini diancam oleh Allah. Mereka mendapatkan kecelakaan, mendapatkan hukuman dan balasan keburukan. Maka sekali lagi, cobalah ya didakwahi maksimal kepada suami tadi. Kita tidak tahu kan akhir kehidupan seseorang. Bisa jadi dia berubah, bisa jadi dapat hidayah, ya. Bisa jadi dia akhirnya di masa-masa sisa-sisa usianya dia menjadi lebih baik, dia bertaubat kepada Allah, ya. Berbaik sangka saja, bisa jadi dia berubah lagi. Karena kita lihat banyak sekali kok orang-orang yang lebih dahsyat lagi dosanya dibandingkan suami tadi. Orang yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi dosanya dibandingkan suami tadi, ternyata kita lihat mereka berubah. Ya, intinya berbaik sangkalah kepada Allah atas apa yang terjadi nanti, ya bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada hambanya, ya. Kecuali kalau sudah roh berada di kerongkongan, nah maka selesai. Roh sudah sampai di kerongkongan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bisa berubah. Tidak bisa bertobat pun tidak diterima. Bertobat pun istighfar nggak diterima. Tapi selama roh belum sampai di kerongkongan, dia masih hidup, maka kesempatan suami tadi berubah bisa jadi ada. Kita katakan bisa jadi ada. Karena memang yang maha mengetahui kan Allah ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Nah, makanya tadi istri tadi berusahalah untuk memperbaikinya. Tapi kalau andai kata ya, mohon maaf, perbuatan suami ini kan dosa besar ya. Ya, tidak sholat, sama saja seperti orang yang tidak sholat sebetulnya. Karena apa? Sengaja. Sengaja. Di luar waktunya. Padahal itu tidak sah. Ya, sengaja berbuat seperti ini dosa besar. Dan intinya kalau andai kata perbuatan itu tidak juga berubah, tetap dia sholat di luar waktunya meskipun tidak sah. Dan dia tidak mau mengikuti aturan-aturan syariat. Berarti sama saja seperti seakan-akan dia tidak sholat. Seakan-akan dia tidak sholat. Karena sholatnya tidak sah, tidak ada pahala. Berarti dia melawan syariat. Tidak mau kembali kepada syariat. Maka, andai kata istri tadi sudah berusaha maksimal,
dengan berbagai macam cara untuk memperbaiki suami, tapi dia tetap istiqomah di atas dosa besarnya itu. Maka ya ini kembali ya istri tadi boleh minta cerai, gugat cerai, pisah dengan suaminya. Ya, kalau memang dia tidak mau berubah ya menjadi seorang muslim yang baik. Karena di sini perbuatan dia kalau sudah sampai hujjah, sudah sampai keterangan, sudah sampai dakwah, sudah sampai informasi yang menjadikan sebetulnya dia tahu bagaimana cara ibadah yang sholat itu seperti apa. Tapi tetap saja ngeyel, membantah. Ya, nah seperti ini ya menjadi orang munafik. Mereka menjadi muslim yang munafik dan berdosa besar. Dan tidak usah dipertahankan suami yang seperti ini. Andai kata memang dia selalu istiqomah di atas dosa besar. Ya, sholat itu merupakan ibadah yang terbesar, ibadah yang paling utama. Kalau sholat saja dia tidak disiplin tentang ibadah sholat, menyia-nyiakan sholatnya, berarti sama saja dia ya berbuat zalim kepada dirinya dan dia pun menentang Allah. Karena perbuatannya sengaja kan. Ya, berarti dia menentang Allah. Ya, orang seperti ini tidak usah dipertahankan ya. Andai kata ya perbuatan ini masih istiqomah dilakukan karena orang yang mengerjakan dosa besar secara terus-menerus ya, bukan sekali waktu, terus-menerus melakukan dosa besar, tidak ada perubahan sama sekali, maka tentu Allah membencinya. Allah murka kepadanya. Meskipun kita tidak tahu, bisa jadi sewaktu-waktu dia bisa berubah, dapat hidayah kembali. Tapi dengan perbuatan yang sudah kita lihat di depan mata kita, dan dia adalah suami, dia adalah istri, ya, ya tentunya ini suatu perkara yang kita harus benci perbuatannya karena Allah. Kita cinta karena Allah, kita benci karena Allah. Ya, demikian barangkali sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan jawaban-jawaban yang saya berikan. Ya, kita tentu berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita. Ya, cukup sampai di sini. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadiran malam hari ini. Begitu juga dengan materinya pada malam hari ini, penjelasan-penjelasan dari setiap